Kalau misalkan kita defisit kalori, kan kita masih makan nasi. Ya, kita hitung nasinya yang penting defisit kan. Tapi nasi, gula, tepung itu kalau masuk ke dalam darah, ya nanti lama-lama jadinya gula darah kita naik. Kalau gula darah naik, maka insulin juga pasti naik. Lalu angka HbA1c akan terpengaruhi karena hal itu. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha ya. Ini lagi agak males sih bikin konten. Tapi kemarin ada obrolan yang menarik sama salah seorang kawan. Jadi kawan saya ini bekerja di salah satu kementerian di Jakarta. Nah, kemudian di kementerian itu ya beberapa waktu yang lalu itu diadakan medical check up. Nah, medical check up itu semua staf, karyawan di kementerian itu diadakan medical check up, dicek kesehatannya, keseluruhan dan seterusnya lah. Lalu kemudian istri saya juga bilang, istri saya katanya ada temennya di Depok yang juga ASN dan katanya ada medical check up di kantornya. Jadi saya kemudian berpikir, oh berarti mungkin memang lagi ada program medical check up di seluruh ASN yang ada di Jabodetabek kali ya gitu ya. Itu hanya anggapan saya. Kemudian yang menarik dari obrolan saya kemarin dengan kawan saya, katanya begini, Bang, saya kemarin medical check up. Lalu sekarang saya menjalankan diet low carb. Jadi dia bilang katanya dia menjalankan diet low carb. Low carb itu apa? Ya, diet low carb itu adalah diet rendah karbohidrat. Artinya dia masih makan karbohidrat, mungkin masih makan nasi, mungkin masih makan gula, mungkin masih makan tepung, tapi sangat-sangat dibatasi jumlahnya. Kemudian kita kemarin sempat ngobrol, jalan bersama keluarga kita masing-masing, barengan gitu ya, 2 keluarga. Lalu di sepanjang perjalanan memang saya perhatikan dia tidak makan nasi, tidak makan tepung, tidak makan gula. Jadi ketika kami sama-sama mau beli kopi, kita beli kopi, lalu kopinya itu kita yang no sugar. Lalu kita pakai gula stevia. Jadi kalau di low carb atau di ketofastosis gula stevia itu boleh. Nah, kemudian saya juga selama kemarin bareng gitu ya, jalan-jalan itu saya tidak melihat dia makan tepung, tidak melihat dia makan nasi. Jadi dia benar-benar walaupun katanya diet low carb yang masih boleh makan nasi, gula, tepung tapi jumlahnya sangat-sangat sedikit, tapi kemarin selama kita barengan itu nggak makan apapun. Lalu saya bilang, hebat ya, tiba-tiba bisa diet low carb gitu ya. Padahal sebelumnya dia sudah menjalankan diet defisit kalori. Jadi sebelum dia menjalankan diet rendah karbohidrat, dia sudah menjalankan defisit kalori. Ya, jadi waktu itu makannya dijaga, semuanya lah dijaga ya. Dan saya lihat memang badannya nggak gemuk gitu. Badannya ideal, tidak gemuk ya kan, tidak kurus juga gitu. Jadi benar-benar sudah ideal badannya. Tapi ketika saya tanya kenapa tiba-tiba low carb gitu ya, katanya adalah hasil dari medical check up-nya kemarin, dia bilang semuanya baik-baik saja kecuali satu, yaitu adalah HbA1c-nya. HbA1c itu adalah ya indikator 3 bulan terakhir. Jadi kalau HbA1c itu menandakan bahwa dalam 3 bulan terakhir kondisi insulin kadar gula darah kita bagaimana. Jadi kalau sekarang kita cek gula darah itu kan adalah kadar gula darah saat kita cek saja. Nah, HbA1c itu jauh lebih valid karena yang diukur adalah 3 bulan ke belakang kondisi gula darah kita bagaimana, kondisi kadar insulin kita bagaimana. Nah, dia bilang katanya, aku heran aja katanya ya, aku heran. Padahal aku sudah menjalankan defisit kalori, sudah menjaga makanan ya kan, gula, nasi, tepung sudah dijaga dengan baik. Tapi ketika medical check up kemarin, katanya HbA1c-nya itu hampir 6. Nah, hampir 6 itu artinya sudah prediabetes atau mendekati atau nyaris prediabetes. Lalu dia bilang ke dokternya, dok kok bisa ya saya HbA1c-nya lumayan tinggi, sudah nyaris prediabetes padahal saya menjalankan defisit kalori, kata dia gitu. Lalu dokternya berkata bahwa defisit kalori dengan kadar gula darah itu nggak linear lah, artinya adalah itu berbeda gitu. Kalau kita defisit kalori artinya kita bisa jadi masih makan gula, nasi dan tepung atau makanan atau minuman apapun yang bikin gula darah kita naik. Walaupun kalau dihitung secara kalorinya bisa jadi defisit gitu loh. Tapi gula darah kita naik gitu.
Jadi ini nggak bisa diiniin gitu. Jadi kalau memang kita mau menjaga gula darah, mau menjaga HbA1c kita tetap bagus, maka yang harus kita lakukan adalah tidak hanya sekedar defisit kalori, tapi kita harus benar-benar menjaga apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Ya, kita menghindari nasi, gula dan tepung, mengurangi sangat-sangat minimal sehingga gula darah kita selalu stabil dan terjaga di kondisi yang rendah, sehingga kita bisa menghitung 3 bulan berikutnya adalah HbA1c-nya insya Allah lebih bagus daripada yang defisit kalori. Nah, seperti itu kata dokter ya. Lalu saya berpikir juga, iya juga sih. Kalau misalkan kita defisit kalori, kan kita masih makan nasi. Ya, kita hitung nasinya, yang penting defisit kan. Tapi nasi, gula, tepung itu kalau masuk ke dalam darah, ya nanti lama-lama jadinya gula darah kita naik. Kalau gula darah naik, maka insulin juga pasti naik. Lalu angka HbA1c akan terpengaruhi karena hal itu. Nah, kemudian dia akhirnya menjalankan yang tadi saya bilang, rendah karbohidrat, diet rendah karbohidrat, atau asupan makanannya memang benar-benar rendah karbohidrat. Dan dia sudah menjalankan sekitar 1,5 bulan katanya. Dan saya lihat badannya ya susut lah, ya artinya berkurang. Yang awalnya mungkin lemak-lemaknya ada, kemudian sekarang sudah berkurang. Dan ketika dites lagi katanya HbA1c-nya sudah mulai membaik. Nah, ini yang ingin saya bilang ya teman-teman. Jadi artinya mengurangi makanan itu bagus ya. Nggak ada yang bilang bahwa mengurangi makanan itu jelek. Jadi kalau teman-teman sudah menjalankan defisit kalori, itu pasti jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang masih makan apapun, masih nasinya banyak, gulanya banyak, tepungnya banyak, tiba-tiba defisit kalori, maka ini sudah menjadi kemajuan atau progres yang luar biasa. Tapi yang harus kita pahami juga, ketika kita defisit kalori, ya kalori kita terjaga, tapi kita juga harus melihat bahwa kalori dan gula darah itu adalah sesuatu hal atau dua hal yang berbeda lah gitu. Bisa jadi kalorinya defisit, tapi ternyata makanan yang masuk itu tetap naikin gula darah. Maka ketika teman-teman menjalankan defisit kalori, asupannya itu harus dijaga juga. Jangan berpikir begini, aku defisit kalori, lalu kemudian misalkan ada 2 makanan nih ya. Ada 2 makanan. Yang satu adalah makanan yang nasinya sangat sedikit, ya kan? Nasinya sangat sedikit, tapi di situ ada sayuran, ada daging, ada lauk pauk lah. Nah, setelah dihitung, misalkan 1 piring makanan itu ada nasi yang sangat sedikit, ada lauk pauknya, itu dihitung ternyata 400 kalori misalkan. Kalau Indomie, ya misalkan 1 bungkus Indomie itu bisa jadi ya kalau nggak salah itu di angka 300-an kalori. Kalau tidak salah. Artinya, kalau dilihat dari kalorinya, 1 bungkus ya mie instan itu kalorinya lebih rendah daripada 1 piring makanan yang seimbang tadi. Nah, tapi kalau kalau kita cuma ngomongin kalori, kita akan pikir, oh berarti aku makan Indomie sajalah, kalorinya lebih rendah gitu. Padahal kalau menurut kesehatan, menurut dokter, yang jauh lebih bagus adalah yang makanan yang seimbang tadi. Ya kan, ada nasinya sedikit, ada seratnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Walaupun secara kalori, dia bisa jadi kalorinya adalah 400, tapi ya ini jauh lebih baik karena isinya tidak hanya tepung. Nah, kalau di Indomie atau mie instan atau apapun itu jenisnya, 1 kemasan bisa jadi cuma 300 kalori, tapi semuanya tepung. Ketika masuk ke dalam tubuh, maka ini bisa naikin gula darah kita lebih tinggi daripada yang 1 piring tadi. Nah ya, buat teman-teman yang menjalankan defisit kalori, jalankan saja nggak apa-apa. Yang penting teman-teman harus tetap mikirnya yang seimbang juga. Jangan hanya mengejar defisit kalori, tapi kemudian makronutrisinya itu cuma 1 jenis saja, misalkan tepung doang gitu ya, atau yang lainnya. Nah, ini pentingnya defisit kalori bagus, tapi juga harus diingat ketika menjalankan defisit kalori, yang harus kita masukin asupan ke dalam tubuh kita harus ada karbohidratnya berapa, misalkan harus dihitung proteinnya berapa, lemaknya berapa. Karena protein ini menjadi unsur yang sangat penting bagi tubuh kita. Karena dengan adanya protein yang cukup, ya massa otot bisa terbentuk. Dengan adanya protein yang cukup, maka regenerasi sel juga bisa berjalan dengan baik. Nah, ini yang ingin saya sampaikan teman-teman. Sekarang kalau teman-teman mau menjalankan defisit kalori silahkan, tapi harus dipikirkan lagi variasinya. Kalau mau lebih strict lagi bisa menjalankan ketofastosis seperti yang saya jalankan. Silakan, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video yang lain dan bye-bye.